Inilah sosok Bunda Risma, mantan TKW asal Indonesia ini sukses mendapatkan peluang di tanah Arab. Padahal, dulu ia hanya berjualan keliling di area luar Masjidil Haram. Tak pernah terfikir sekalipun kalau ia akan sukses seperti sekarang. Tapi, untuk menjadi sukses tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak kegagalan, cucuran air mata yang dialami demi bertahan di negeri orang. Kalau masalah sedihnya itu banyak banget, beratlah. Hampir banyakkan sedihnya ya, namanya kita merintis dari bawah, dari nol. Pada waktu itu jualan dari bawah, asalnya itu sering makanan diambil, disemprot dengan gas. Terus kita juga sering lari-lari dikejar-kejar sama askar gitu kan. Ternyata saat masih kecil, Bunda Risma sudah ikut turut membantu perekonomian keluarga. Bunda Risma berjualan makanan hingga membuat kue pernikahan. Kisah Bunda Risma merantau diawali dengan ikut orang tua yang sudah terlebih dahulu menjadi tenaga kerja di Arab Saudi. Saat itu usianya baru 14 tahun, seorang remaja yang belum mengenal dunia lebih luas. Hijrahnya ke tanah Arab juga membuat ia terpaksa harus putus sekolah. Kalau ditanya soal latar belakang pendidikan nggak ada sih. SD kelas 5 lah nggak keluar, masih belum lulus SD-nya. Namun takdir Allah berkata lain. Seorang yang merantau jauh dari tanah kelahirannya dan tidak memiliki latar pendidikan bisa sukses. Di luar aja, Ibu. Semua ini tidak terlepas dari semangat dan kesabaran Bunda dalam meniti bisnisnya. Dari mulai ikut berdagang bersama temannya hingga memberanikan diri membuka kedai sendiri. Awalnya itu saya pertama buka itu hanya jual teh dengan kopi, dengan pop mie, dengan rebus telur aja. Yang simpel lah, yang nggak capek, kan masih sendiri ya, nggak berani juga kita bawa orang gitu, ataupun apalagi ngambil karyawan nggak berani masih pada waktu itu. Karena sewanya juga masih dibilang kecil, 4.000 kan satu meja. Awal Bunda Risma membuka kedai kecil-kecilan dilatar belakangi oleh peraturan pemerintah Arab Saudi yang melarang penjualan makanan secara ilegal. Disitulah Bunda memutar otaknya agar bisa tetap menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Peraturan Arab Saudi itu kan sering berubah, jadi tidak dibolehkan dengan alasan kalau jualan nggak jelas gitu, masaknya mungkin takut nggak bersih, takut ada kendala menjadi penyakit buat jamaah, itu yang nggak dibolehkan. Kegigihan dan semangatnya ternyata pernah terfikir sekalipun kalau ia akan sukses seperti sekarang. Tapi inilah sosok Bunda Risma, mantan TKW asal Indonesia ini sukses mendapatkan peluang di tanah Arab. Padahal dulu ia hanya berjualan keliling di area luar Masjidil Haram. Tak pernah terfikir sekalipun kalau ia akan sukses seperti sekarang. Tapi untuk menjadi sukses tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak kegagalan, cucuran air mata yang dialami demi bertahan di negeri orang. Kalau masalah sedihnya itu banyak banget, beratlah. Hampir banyakkan sedihnya ya, namanya kita merintis dari bawah, dari nol. Pada waktu itu jualan dari bawah, asalnya itu sering makanan diambil, disemprot dengan gas. Terus kita juga sering lari-lari dikejar-kejar sama askar gitu kan. Ternyata saat masih kecil, Bunda Risma sudah ikut turut membantu perekonomian keluarga. Bunda Risma berjualan makanan hingga membuat kue pernikahan. Kisah Bunda Risma merantau diawali dengan ikut orang tua yang sudah terlebih dahulu menjadi tenaga kerja di Arab Saudi. Saat itu usianya baru 14 tahun, seorang remaja yang belum mengenal dunia lebih luas. Hijrahnya ke tanah Arab juga membuat ia terpaksa harus putus sekolah. Kalau ditanya soal latar belakang pendidikan nggak ada sih. SD kelas 5 lah nggak keluar, masih belum lulus SD-nya. Namun takdir Allah berkata lain.
seorang yang merantau jauh dari tanah kelahirannya dan tidak memiliki latar pendidikan bisa Barang bawaannya di sukses. luar aja Ibu. Semua ini tidak terlepas dari semangat dan kesabaran Bunda dalam meniti bisnisnya. Dari mulai ikut berdagang bersama temannya hingga memberanikan diri membuka kedai sendiri. Awalnya itu saya pertama buka itu hanya jual teh dengan kopi, dengan pop mie, dengan rebus telur aja. Yang simpel lah, yang nggak capek, kan masih sendiri ya, nggak berani juga kita bawa orang gitu. Ataupun apalagi ngambil karyawan nggak berani Mas pada waktu itu. Karena sewanya juga masih dibilang kecil, 4.000 kan satu meja. Awal Bunda Risma membuka kedai kecil-kecilan dilatar belakangi oleh peraturan pemerintah Arab Saudi yang melarang penjualan makanan secara ilegal. Disitulah Bunda memutar otaknya agar bisa tetap menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Peraturan Arab Saudi itu kan sering berubah. Jadi tidak dibolehkan dengan alasan kalau jualan nggak jelas gitu, masaknya mungkin takut nggak bersih, takut ada kendala menjadi penyakit buat jamaah, itu yang nggak dibolehkan. Kegigihan dan semangatnya ternyata membuahkan hasil. Saat ini, Bunda Risma dipercaya oleh beberapa hotel di Makkah untuk mensuplai makanan para jamaah umroh dan haji asal Indonesia. Bunda harus menyediakan ribuan porsi dengan menu yang berbeda-beda setiap harinya. Bunda Risma percaya Allah akan selalu membantu hambanya jika mau terus berusaha. Satu hari ada 6.000 jamaah. Satu kali makan itu 6.000. 3 kali makan ya 18.000 lah gitu satu harinya. Ya paling kurang sedikit 16.000 atau tapi bisa lebih karena kan kadang juga kita udah nggak sanggup melayani yang lebih dari itu. Masya Allah, 18.000 porsi bukanlah jumlah yang sedikit. Jangan heran kalau sekarang ada yang menjuluki Bunda sebagai miliarder asal Indonesia di tanah Arab. Selain jujur dan sabar, Bunda Risma juga selalu mengedepankan pelayanan bagi pelanggannya. Tak hanya itu, komplain dari para jemaah terhadap makanan yang disajikan menjadi kunci utama agar kualitas tetap terjaga. Assalamualaikum Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Gimana dengan masakan yang disediakan di sini? Soal rasa dan pelayanannya juga? Alhamdulillah. Ini dari semua teman-teman yang datang bersama saya, alhamdulillah semua suka dengan masakan ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan umrah. Tadi sudah tahallul, sekarang kita berada di Mas'a atau tempat sa'i. Tempat ini mengingatkan kita akan perjuangan seorang perempuan, Bunda Hajar, yang mencari seteguk air untuk putranya Ismail. Kadang dalam kehidupan memang perempuan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itulah laki-laki harus benar-benar dapat menghargai, dapat berterima kasih akan banyak jasa-jasa perempuan. Ternyata bukan hanya melahirkan untuk anak-anak kita, bukan hanya telah melahirkan kita, tapi juga kadang kehidupan sangat sulit sehingga mereka harus berjuang, berjibaku mencari nafkah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang sangat besar. Nafkah membantu meringankan beban suami. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Sabar, Allah Subhanahu wa taala pasti membalas itu. Ingatlah dunia adalah ujian dan surgalah tempat bagi orang-orang yang sabar di atas ujian itu. Menjadi sukses bukan berarti Bunda menutup mata terhadap masa lalunya. Ia selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang sudah dilewati. Dengan jumlah karyawannya yang mencapai hingga 80 orang, tentu diperlukan keterampilan khusus agar dapat membagi pekerjaan kepada masing-masing pegawainya. Sesekali, Bunda memberi motivasi agar para karyawannya bisa sukses walaupun berada di negeri orang. Ya kalau menurut saya urusan pasrah itu anggaplah putus asa, ya itu sangat tidak baik. Karena menurut saya dan pengalaman saya pribadi, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berkecil hati kita dari keluarga apa.
pendidikan kita apa. Janganlah punya pikiran kayak gitu. Kita harus optimis, percaya diri, semangat. Yang penting kita jujur dan amanah, kerja yang baik. Sahabat hikmah, tidak mudah menjadi pahlawan. Tapi segala kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain tidak akan pernah sia-sia. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kamu. Prinsip semua kebaikan akan kembali kepada diri sendiri, melahirkan semangat yang luar biasa bagi orang-orang mukmin untuk meninggalkan legasi yang baik dalam kehidupan. Serta ada prinsip lain, yaitu prinsip tanggung jawab. Bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan, walaupun sekecil zarah, kita akan melihatnya. Jadi, jangan pernah lelah menemukan peluang-peluang kebaikan dimanapun kita berada. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.